Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di MUI Sepekan. Program yang menyajikan rangkuman berita-berita penting dan menarik dari Majelis Ulama Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Arif Hasibuan, segera kita simak MUI Sepekan selengkapnya. Hanya di MUI TV, rujukan umat inspirasi dunia. Kita masuk berita pertama pemirsa. Majelis Ulama Indonesia mendorong percepatan program ketahanan pangan nasional dalam agenda sidang ekonomi umat. MUI menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan dan terjangkau. Langkah ini dinilai strategis guna menghadapi tantangan krisis pangan global, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi umat melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Indonesia ini pada tahun ini kita membahas tentang kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, ya, yang memang itu menjadi program prioritas juga dari pemerintahan Prabowo dan Majelis Ulama Indonesia dengan fungsinya sebagai Shodikul Hukumah, sebagai mitra pemerintah, ya. Majelis Ulama Indonesia sebagai mitra pemerintah ini juga terus sangat perlu untuk membahas apa yang juga menjadi program prioritas pemerintah energi dan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Masih banyak masalah-masalah yang memang harus kita kerjakan di dalam mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Nah, tentu Majelis Ulama Indonesia dengan jejaringnya, dengan kekuatan umat, bagaimana menciptakan atau mendukung atau bahkan mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan, ya. Dan itu dalam agenda ini kita mengundang juga beberapa perwakilan dari pemerintah, dari beberapa kementerian, ya, untuk bisa juga sharing topik-topik tentang unsur-unsur atau hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan pangan. Termasuk juga akan dibahas tentang nanti bagaimana kooperasi program terakhir yang kemarin sedang populer, ya, oleh Pak Presiden, Koperasi Merah Putih, ya, untuk juga melakukan menjadi media atau wahana atau alat percepatan kedaulatan pangan dan kedaulatan. Jadi sekali lagi Majelis Ulama Indonesia sebagai mitra pemerintah dalamnya atau Shodikul Hukumah itu juga berkepentingan, ya, untuk membahas itu dan itu tentu sangat berhubungan atau sangat berkesesuaian dengan ajaran Islam, sehingga kita ingin mempercepat program itu, ya, proses akselerasinya yang kita akan bahas. Jadi bukan lagi topiknya, kalau topiknya kan sudah dari pemerintah, ya, tapi sekarang Majelis Ulama Indonesia dengan memiliki kekuatan-kekuatan tentang tausiah atau rekomendasi ke umat atau juga dengan jejaringnya itu bagaimana melakukan akselerasi. Dalam hal ini dari Majelis Ulama Indonesia hal-hal apa saja yang menjadi critical point dalam menuju kedaulatan pangan. Kita sepakat dengan kedaulatan pangannya, tapi critical point atau langkah-langkah strategis apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam percepatan menuju itu akan kita sampaikan rekomendasinya. Masih terkait sidang tahunan ekonomi umat pemirsa, pemerintah memaparkan tantangan dan potensi kedaulatan pangan Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menekankan perlunya sinergi seluruh pihak untuk mendorong kemandirian pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Berikut liputannya. Ya, pertama kami di KKP mengapresiasi dengan adanya sidang tahunan Komisi Ekonomi ini, Ekonomi Umat, dan juga mulai melirik sektor kelautan dan perikanan karena ini adalah sektor yang sangat penting dan sudah dijabarkan dalam Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional yang kedua menengah, sekaligus juga di visi misi Presiden terpilih kan masuk dalam Astra Cita yang kedua. Jadi kami mengapresiasi MUI masuk ke dalam ranah ini, gitu. Kedaulatan pangan ini adalah kedaulatan bangsa. Jadi kalau kita berdaulat pangan berarti kita berdaulat secara bangsa dan negara. Jadi sangat penting bagi Indonesia untuk berdaulat pangannya. Untuk itu, dan tantangan pangan ini adalah ke depan karena dengan lahan yang semakin berkurang dan kita juga negara kelautan, makanya pangan biru atau pangan akuatik ini memiliki kandungan nilai gizi yang sangat tinggi sekali. Kalau dilihat dari protein dan omega 3-nya itu juga cukup tinggi karena itu menjadi bahan yang sangat penting untuk pertumbuhan otak dan juga untuk ketahanan dan kesehatan.
Omega 3 misalnya, omega 3 itu bisa membantu mengurangi stunting ya. Itu makanya sangat penting dalam misalnya menu makan bergizi gratis itu bisa ada menu ikannya gitu loh. Dan dengan untuk itu dengan ini tentunya saya sangat berharap dari KKP, MUI maupun tokoh-tokoh agama bisa menyampaikan pesan ini. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan klarifikasi terkait pemblokiran rekening salah satu Ketua MUI Kiai Haji Khalil Nafis. Pemblokiran tersebut menegaskan bahwa langkah yang dilakukan sesuai prosedur hukum dan bukan ditujukan untuk mendiskreditkan ulama. PPATK juga menyampaikan komitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, serta menjalin komunikasi yang baik dengan MUI demi mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kami sengaja hadir dan diterima oleh beliau untuk melakukan klarifikasi terkait dengan pemberitaan yang beredar adanya pemblokiran rekening atas salah seorang pimpinan MUI yang beredar ya dan diberitakan oleh media. Hari ini kami sengaja datang ya untuk menjelaskan bahwa kami sudah cek ya di basis data penghentian sementara saksi atau blokir PPATK. Sejauh ini ya tidak ada pemblokiran atas nama Kiai Haji Khalil Nafis maupun yayasannya. Ya karena sesuai mekanisme di bank ya ada rekening yang terkait dengan beliau tidak aktif selama 6 bulan ya bank mengkategorikannya secara sistem masuk dalam dorman dan itu pembukaannya ataupun reaktivasinya hanya tinggal menghubungi bank dan kami mendapatkan informasi bahwa untuk rekening yang sempat tidak aktif itu pun sekarang sudah dibuka rekeningnya, dormannya atau sudah diaktifkan lagi oleh pihak perbankan. Dalam rangka melakukan klarifikasi atau tabayun terkait dengan berita pemblokiran sejumlah rekening yang intinya untuk melindungi rekening para nasabah. Kita masuk berita selanjutnya pemirsa. Bank Indonesia menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia dengan mengakselerasi penguatan ekosistem halal, pengembangan industri keuangan syariah, dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis syariah. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa potensi besar pasar domestik, dukungan regulasi, serta peran aktif MUI menjadi modal strategis untuk mewujudkan visi tersebut. Negara kita sudah mengakui ya dual sistem ya. Ada konvensional, ada syariah ya. Oleh karena itu menurut saya ya sudah waktu juga ada undang-undang yang mengatur khusus tentang ekonomi syariah. Ya menyangkut perbankan, asuransi, segala-galanya lah ya. Kalau hari ini kan terpecah-pecah ya. Masing-masing punya undang-undang sendiri-sendiri gitu ya. BPKH ada juga undang-undang yang melindunginya, tentang wakaf ada juga undang-undang. Nanti dibuat dalam satu kesatuan. Sehingga diharapkan arah dan pengembang dari ekonomi syariah itu semakin jelas. Sehingga diharapkan kontribusi ekonomi syariah dan keuangan syariah di Indonesia semakin jelas dan semakin meningkat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua perlu ditingkatkan literasi ya, karena market share ekonomi syariah itu masih rendah ya. Tetapi kalau seandainya kawan-kawan kita yang mengerti tentang syariah atau yang berasal dari agama Islam tetapi masih berada di konvensional ya kita harapkan supaya mereka berdasarkan literasi yang sudah mereka kuasai mereka pindah ya. Makanya tadi Pak Kiai menyatakan ya tayamum itu boleh selama belum ada air. Tetapi kalau airnya sudah ada ya tidak boleh lagi tayamum kan begitu ya.
Jadi sebenarnya kalau kita berpegang teguh kepada prinsip ajaran Islam ya kita tidak boleh terlibat dalam praktek ribawi ya. Tetapi kalau seandainya tidak ada lagi jalan lain selain menempuh cara itu ya maka menempuh cara yang ribawi pun boleh. Tapi kalau seandainya sudah ada lembaga keuangan syariah ya, sistem ekonomi syariah ya maka berarti kita harus hijrah. Makanya kata Pak Kemal kita tidak lagi bertayamum ya, tetapi sudah memakai air. Masuk air itu adalah mempergunakan sistem ekonomi syariah. Pemirsa, fatwa MUI menjelaskan hukum pengawetan daging kurban sebelum didistribusikan diperbolehkan selama tidak mengubah esensi ibadah kurban dan tujuannya tetap untuk kemaslahatan penerima. Pengawetan dinilai dapat menjadi solusi dalam menjaga kualitas daging, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau dalam proses penyaluran. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam MUI Sepekan pada episode kali ini. Akhir kata saya Arif Hasibuan, mewakili seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan MUI Sepekan hanya di MUI TV, rujukan umat inspirasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, tiap Idul Adha kita sering menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Tapi, pernahkah terlintas pertanyaan mengenai bolehkah daging kurban itu diolah dulu menjadi rendang, kornet, atau makanan siap saji lain sebelum dibagikan ke masyarakat? Yuk kita simak penjelasan MUI. Munculnya program pengawetan dan distribusi daging kurban dalam bentuk olahan membuat sebagian umat bertanya, apakah masih sah ibadah kurbannya? Apakah sesuai syariat jika daging itu baru dibagikan jauh hari setelah penyembelihan? MUI pun merespon hal ini melalui Fatwa nomor 37 tahun 2019. Dalam Islam, penyembelihan hewan kurban adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Daging kurban harus dibagikan kepada yang berhak, terutama fakir miskin. Proses ini harus dilakukan dalam waktu yang sesuai, yaitu hari-hari tasyrik, tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Lalu, bagaimana ya hukum jika daging kurban tidak langsung dibagikan, melainkan diawetkan atau diolah terlebih dahulu? Berikut keputusan penting yang dikeluarkan MUI. Pada dasarnya, daging hewan kurban disunahkan untuk dibagikan segera dalam bentuk daging segar atau mentah. Namun, menyimpan sebagian daging kurban yang telah diolah dan diawetkan dalam waktu tertentu seperti rendang, kornet, dan lain-lain hukumnya boleh atau mubah. Selama tidak ada kebutuhan mendesak dan penundaan distribusi ditunjukkan untuk lebih memperluas nilai kemaslahatan. Fatwa ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel namun tetap menjaga esensi ibadah. Dalam situasi tertentu, pengolahan daging kurban bisa menjadi solusi distribusi yang lebih efektif, terutama untuk wilayah krisis atau daerah yang sulit dijangkau. Jadi sahabat muslim, tak perlu ragu dengan program olahan daging kurban selama tetap mengikuti prinsip syariah ya. Wallahu a'lam bishawab.